Sebab bahasa roh itu karunia roh untuk orang yang tentu sudah berkenan kepada Tuhan. Jadi sulit atau sangat kecil kemungkinan. Tetapi bisa saja bahasa roh tersebut bahasa malaikat. Malaikat yang jatuh. Saya sudah pernah ketemu orang kerasukan setan berbahasa roh. Jadi setan pun bisa berbahasa roh. Menurut yang saya pahami itu bahasa malaikat. Jika itu karunia Roh Kudus, pasti diberikan kepada orang yang sudah bertobat. Jika dia bertobat kembali, Roh Kudus akan tinggal kembali. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya Roh Kudus akan... Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1211. Pendeta Dr. Andris mendampingi saya. Mari kita mulai. Baik, Pak. Dari pria usia 38 tahun sudah menikah, memiliki satu anak dari Jawa Barat, Jemaat Gereja Karismatik. Ini GSKI nih. Oh, GSKI ya, Pak. Oke. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono. GSKI MAG ya. Oke. MAG. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan tim Abam yang dikasihi Tuhan. Saya mau bersaksi. Di luar banyak mengatakan Pak Eras sesat ajarannya, tapi saya terus mengikuti ajaran Bapak yang sesat ini. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Sebelum saya mengikuti ajaran Bapak, saya buta rohani, tidak mengerti Trinitas dan tidak mengenal Tuhan. Padahal sudah puluhan tahun masuk jadi Kristen. Sebelumnya saya penyembah berhala, menyembah patung buatan tangan manusia, tetapi hidup dalam dosa dan kubangan dunia. Serta sangat kuat merokok. Baca aja. Merokok, Pak. Sangat kuat merokok. Iya. Sekarang sudah setahun saya ikut ajaran Bapak dan saya juga ikut tersesat, Pak, sampai meninggalkan dalam tanda kutip tersesat sampai meninggalkan dunia. Meninggalkan dosa merokok karena kurang menghadirkan hadirat Tuhan. Pak Eras pernah berkata bahwa hal itu kurang menghadirkan hadirat Allah. Dan pada saat itu juga saya benar-benar lepas dari dosa tersebut sampai sekarang. Ajaran Bapak Eras itu sangat memberkati orang sakit seperti saya. Sampai sekarang saya tetap setia mengikuti ajaran Bapak. Karena kesempatan sebagai manusia terbatas, saya gunakan hari-hari saya harus berkenan dan berusaha membuat Tuhan tersenyum di setiap langkah hidup saya. Ternyata setiap pergumulan ada tingkatnya. Dan dari tingkat yang mencintai Allah karena ingin masuk langit baru bumi baru dan karena berkatnya, sekarang saya mau lepas dari tingkat ini dan masuk ke wilayah yang lebih ekstrim lagi, seperti mencintai Allah bukan karena kekayaannya, bukan karena berkat-berkatnya, pokoknya mencintai Allah bukan karena ada maunya. Mantap, ini mantap sekali ini. Oh iya Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa sebelum saya mulai menulis di Abam, saya mencoba belajar bagaimana berdoa dengan lebih lama. Biasanya saya hanya bisa berdoa sekitar 15 menit. Kemudian saya menonton kembali Abam episode 2 dan di sana saya mendapatkan masukan dari Bapak, terutama dari pertanyaan yang diajukan oleh seorang wanita di bagian menit terakhir episode tersebut. Catatan dari admin Abam, di episode 2 Bapak berbicara perihal cara doa yang benar dan itu merupakan hal yang harus terus dilatih. Pertanyaan itu sangat memberkati saya. Setelah mendengar masukan tersebut, saya pergi ke ruang doa dan mulai berdoa sesuai dengan arahan yang Bapak berikan. Awalnya saya tidak pernah bisa berdoa lebih dari 30 menit. Tetapi niat dan tujuan saya berubah ketika di tengah doa, saat saya sedang berdiam diri, saya mendapatkan berkat dari Tuhan. Selama ini saya bergumul dengan perasaan ingin memiliki hati yang kudus, perasaan yang murni, serta pikiran yang kudus dalam mencintai Tuhan. Saya tidak ingin mencintai Tuhan hanya karena fantasi atau perasaan bahwa saya kudus atau karena merasa selalu berada dalam hadiratnya. Saya juga tidak ingin cinta saya kepada Tuhan didasarkan pada fakta bahwa saya telah meninggalkan dosa atau karena saya diberkati dengan hidup yang lebih baik melalui langit baru bumi baru. Ini adalah pergumulan saya. Dalam doa saya berkata kepada Tuhan, Bapa, saya ingin mencintai Engkau dengan cinta yang utuh dan kudus.
Saya tidak mau mencintai Engkau hanya karena saya telah bertobat dan hidup dalam hadirat-Mu, atau karena saya bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Saat itu saya menerima berkat dari Allah Bapa dan Tuhan yang seolah berbicara kepada saya dengan kalimat, jika kamu ingin mencintai Allah Bapa di surga, kamu harus memiliki kehidupan yang kudus. Jangan mencintai Tuhanmu hanya karena ada kekayaan berlimpah atau karena hidup kekal. Cintailah Tuhanmu karena Dia adalah penciptamu. Seperti seorang anak yang mencintai orang tuanya karena mereka melahirkannya. Bukan karena orang tuanya kaya raya dan dapat menjamin hidupnya. Itulah berkat yang saya terima. Semoga kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Amin. Namun untuk sampai ke pemahaman ini, saya harus bergumul dan merenungkannya setiap hari. Amin. Mencintai Tuhan dengan cara ini tidaklah mudah. Tetapi saya telah menemukan jawabannya dan sekarang saya tinggal menjalani proses ini dengan tekun, mengikuti Bapa dengan diam-diam. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ini Amin. kesaksian yang memberkati semua pecinta Abam. Ya, Pak. Pengalaman seperti ini juga saya alami. Akhirnya kita mencintai Tuhan karena kita mencintai Dia. Ya. Bukan karena lain. Dan itu kehidupan yang indah, pengembaraan hidup yang indah. Selamat ya, Anda telah menemukan inti kekristenan yang sejati. Suatu hari kita bisa bersama, bertemu. Tuhan memberkati. Sekali lagi, kesaksianmu memberkati semua kami. Terima kasih. Selanjutnya dari wanita usia 41 tahun sudah menikah, belum punya anak, jemaat GSKI online. Halo Pak Eras yang selalu menyejukkan hati. Saya adalah jemaat online Truth ID dan penggemar setia suara kebenaran yang Bapak sampaikan. Saya sudah menikah hampir 13 tahun. Dan selama masa penantian ini, saya dan suami bersyukur karena kami tetap kompak dan jarang bertengkar meskipun belum dikaruniai anak. Kami juga berterima kasih kepada Tuhan karena bisa mengikuti beberapa program kehamilan walaupun semua berakhir dengan kegagalan. Saya bahkan pernah hamil secara alami 2 kali, namun sayangnya keduanya berujung pada keguguran. Kami sempat menyiapkan nama Samuel jika Tuhan berkenan memberikan anak laki-laki, dan kami tetap akan memberikan nama itu jika kelak diberi kepercayaan. Tahun 2024 ini saya mengalami 2 kali kegagalan program kehamilan, ya in vitro fertilization. Ya, in vitro fertilization ini bayi tabung. Oh ya, bayi tabung. Meski hati kami hancur, kami berusaha menerimanya dengan lapang dan mencari jawaban Tuhan mengenai apa yang harus kami lakukan agar program kami berjalan sesuai kehendak-Nya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui apakah langkah yang saya ambil dalam menjalani program ini salah atau tidak? You tanya Tuhan, dengan tulus Tuhan pasti menjawab. Apakah saya kurang beriman karena mengalami kegagalan berulang kali? Karena memang belum Tuhan beri karunia anak, bukan karena kegagalan. Keluarga saya menyatakan bahwa saya kurang percaya kepada Tuhan. Apalagi ketika saya memeriksakan diri ke dokter saat merasa sakit perut dan hasil darah menunjukkan saya tidak hamil. Walau niat mereka menguatkan, hati saya justru merasa terluka. Seolah-olah saya disalahkan. Mungkin karena hormon saya tidak stabil akibat program dan kegagalan membuat saya lebih sensitif. Saya mencoba menepis perasaan itu dengan berdoa. Saya memilih diam dan tidak berinteraksi dengan pihak yang terasa menghakimi saya. Apakah tindakan ini salah, Pak? Selain itu, bagaimana sebaiknya saya menyikapi orang-orang yang mendoakan agar usaha kami gagal? Begini, yang penting kamu diam. Apapun sikap orang jangan diperhitungkan. Apakah saya harus mengajak mereka bicara dan meminta maaf jika pernah menyakiti mereka? Diam saja. Saya juga memohon doa dari Bapak agar Tuhan menguatkan kami dan mendekatkan kami lebih lagi padanya dalam keadaan apapun. Terima kasih Pak Eras. Dari hati yang terdalam, saya sangat menghargai dan mencintai Bapak. Bapak adalah teladan nyata bagi banyak orang. Saya masih ingat momen setahun lalu ketika bertemu Bapak di Bandara Soekarno-Hatta saat Bapak baru kembali dari Kuala Lumpur. Bapak memeluk saya dengan lembut dan itu membuat saya sangat bahagia. Membayangkan pertemuan dengan Tuhan Yesus pun membuat saya merinding. Terima kasih telah menjadi berkat bagi banyak jiwa
Saya selalu berdoa untuk Bapak. Tuhan menyertai Bapak dan pekerjaan Tuhan dalam hidup Bapak. Salam cinta dan hormat untuk Bapak. Saya akan bertemu dengan kamu. Saya mendoakan. Kalau Tuhan mengendaki, kalau Tuhan berkenan, Tuhan beri kamu anak laki-laki bernama Samuel. Ya, oke. Saya akan menjumpai kamu. Saya akan cari kamu di mana kamu berada. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 17 tahun, pelajar dari Bali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak Eras. Setelah sekian lama tidak bertanya, hari ini saya kembali dapat menyampaikan pertanyaan saya. Semoga Bapak tidak bosan dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Pertanyaan saya kali ini adalah, apakah ada orang yang belum bertobat tetapi bisa berbahasa roh? Tidak mungkin. Sebab bahasa roh itu karunia roh untuk orang yang tentu sudah berkenan kepada Tuhan. Jadi sulit atau sangat kecil kemungkinan. Tetapi bisa saja bahasa roh tersebut bahasa malaikat. Malaikat yang jatuh. Saya sudah pernah ketemu orang kerasukan setan berbahasa roh. Jadi setan pun bisa berbahasa roh. Menurut yang saya pahami itu bahasa malaikat. Jika itu karunia Roh Kudus, pasti diberikan kepada orang yang sudah bertobat. Idealnya demikian. Oke. Jika seseorang sudah pernah menerima karunia Roh Kudus, seperti berbahasa roh, lalu murtad atau kembali berbuat jahat, apakah Roh Kudus tetap tinggal di dalam dirinya atau Roh Kudus meninggalkannya? Jika dia bertobat kembali, Roh Kudus akan tinggal kembali. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya Roh Kudus akan terhilang dari hidupnya. Oke. Terima kasih, jelas, Pak. Ya? Oke. Betul. Selanjutnya dari wanita usia 64 tahun belum menikah dari Sumatera Utara, Jemaat Gereja Karismatik. Saya lahir dan besar di Jakarta, namun pada akhir Oktober 2019 saya pindah ke Medan agar dekat dengan keluarga di masa tua. Saya membangun rumah di atas tanah warisan saya, dan meski pandemi melanda, puji Tuhan rumah tersebut selesai dibangun pertengahan tahun 2020. Selama pandemi, saya beribadah lewat live streaming di YouTube. Saya bahkan membeli TV Android besar agar suasana ibadah lebih terasa nyata. Namun setelah ibadah onsite dimulai kembali, kakak saya tidak bisa lagi bergereja karena kecelakaan yang membuatnya sulit berjalan normal. Saya sendiri tidak tahu harus pergi ke gereja mana karena tidak memiliki kenalan yang bergereja di gereja karismatik di Medan. Akhirnya saya tetap mengikuti ibadah online. Seiring berjalannya waktu, hati saya mulai resah dan rindu akan ibadah yang bisa mengisi kekosongan jiwa saya. Pada awal tahun 2024, acara ABAM sering muncul di beranda YouTube saya. Saya pun mulai mengikuti ABAM dan merasa sangat diberkati. Tak lama kemudian saya melihat STIE dibuka dekat rumah saya. Hanya 30 meter dari gerbang rumah. Namun karena usia saya sudah 64 tahun, saya merasa tidak cocok untuk belajar di sana. Pada tanggal 4 Oktober 2024, saya membuka YouTube dan menemukan acara pertemuan Civitas Akademika di truth.id. Meski terlambat 1 jam, saya mengikuti acara tersebut dan ketika Pak Eras berbicara, saya menangis. Hati saya dipenuhi kerinduan akan Tuhan. Dan saya yakin Roh Kudus sedang menjamah saya saat itu. Oh iya Pak Eras, bolehkah saya didaftarkan sebagai jemaat GSKI online? Pasti. Ya. Terima kasih Pak Eras, serta seluruh tim ABAM atas waktu yang diberikan. Mohon maaf jika pesan ini agak panjang. Ini maksudnya STI itu atau STE sekolah? Iya Pak, takutnya. Mungkin maksudnya sekolah teologi kita di Medan ya. Sekolah tinggi teologi ekumene kali ya. Iya. Coba nanti di dihubungi karena ada catatan juga yang tidak saya bacakan. Apakah Pak Eras akan mengunjungi STIE di Sumatera Utara? Maksudnya di STTE. Ya. Itu, Pak, ya. Coba nanti dihubungi ya. Dan ibu ini bisa dibantu. Coba mungkin ibu ini mau ketemu saya ya. Dan dia mau menjual tanah di daerah situ, jangan-jangan tanah yang pernah saya lihat ini. Coba ntar dihubungi. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 41 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari Jakarta, Jemaat Karismatik.
Shalom Bapak Rohaniku Pak Eras. Sejak saya berhenti dari pekerjaan saya hingga sekarang, saya belum mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa kesempatan berbisnis, penjualan bahan kimia maupun lainnya. Namun semua sama sekali tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dan bahkan tidak ada sama sekali pemasukan selama ini. Seringkali saya menasihati jangan mudah keluar dari pekerjaan. Ya. Oke. Hari ini saya mengetik di WhatsApp dengan hati remuk karena anak saya baru saja dirumahkan oleh sekolahnya karena saya belum bisa membayar uang sekolah yang telah menunggak. Dan saya belum melunasi biaya pendaftaran SMP Juni lalu. Bersamaan juga dengan tempat tinggal kami, peringatan untuk membayar tunggakan sewa sudah beberapa kali disampaikan kepada saya. Saya terus berdoa untuk belas kasihan Tuhan bagi kami sekeluarga. Teman, rekan kerja, dan bahkan keluarga yang sangat akrab dan terlihat dekat terasa sangat sulit untuk dihubungi sekarang. Seolah menjauh, padahal saya tidak bermaksud dan tidak pernah meminjam uang kepada mereka baik sebelumnya maupun sekarang ini. Saya hanya bertujuan untuk mencari peluang-peluang yang dapat kami atau saya kerjakan ketika berbincang-bincang. Saya juga sudah sampaikan kepada gereja di tempat saya melayani selama 25 tahun. Bahwa keadaan saya sedang sangat down. Namun tidak ada dukungan yang mantap. Hanya topangan doa bagi kami sekeluarga. Bukan dukungan materi dari gereja yang saya harapkan. Walau di hati kecil saya sering muncul protes. Dan saya langsung padamkan. Tapi terus muncul karena memang kondisi saya terkait ekonomi. Di mana gereja memiliki dana puluhan juta dalam kas. Namun selalu terpakai untuk event seperti Natal, Paskah, HUT, gereja, dan lainnya. Kas tersebut tidak digunakan untuk membantu jemaat, khususnya pelayan gereja yang sudah lama melayani di sana. Anak bungsu saya sempat harus dirawat 4 hari di rumah sakit karena sakit. Gereja mentransfer bantuan sebesar 250.000. Dan hanya itu saja. Maksud saya tidak ada kunjungan majelis atau pelayan ke rumah sakit untuk berdoa. Pikiran dan perasaan itu saya lawan terus karena suara itu seolah benar dan wajar. Namun saya tahu itu disisipkan iblis untuk melemahkan saya. Dan bahkan saya sudah sampaikan kepada istri saya bahwa saya akan mundur dari gereja. Tetapi bukan karena masalah tidak disokong dana dan perhatian gereja, namun lebih jauh dari itu. Karena saya seperti membuang waktu sia-sia selama ini. Saya baru merasa bertumbuh dan bergerak atau bergeliat kerohanian saya sejak COVID melalui truth.id dan Zoom doa pagi. Maaf Pak, saya sudah jarang ikut doa pagi lagi bersama truth.id dan doa malam atau puasa serta ibadah-ibadah dan khotbah-khotbah Bapak. Namun saya tetap doa pagi sendiri karena tidak ada jaringan internet, sudah terputus karena tidak terbayar. Pak, apa yang sebaiknya saya lakukan sekarang? Saya perlu nasihat dan doa Bapak rohaniku yang kusayangi. Maaf saya jadi panjang lebar curhat ke Bapak. Saya melakukan ini agar saya jangan menjadi lemah. Karena bagaimana saya bisa terus meneguhkan anak dan istri saya dan terus menjalani hidup dari sehari ke sehari jika saya dikalahkan. Saya dan istri sudah komitmen di hadapan Tuhan agar dapat mendidik 2 anak kami untuk dipersiapkan menjadi perwira tinggi kerajaan Allah. Saya harus terus kuat dan terhubung dengan Tuhan. Karenanya nasihat dan topangan doa dari Bapak pasti sangat meneguhkan. Terima kasih Pak Eras. Tuhan memberkati Pak Eras dengan segala yang baik, sehat dan semangat terus ya Pak Eras. Salam sayang dari kami. Yang pertama, Tuhan mau mengajari Anda rendah hati. Kalau Anda tidak mengalami ini, Anda sombong. Anda rohani punya kecintaan kepada Tuhan, tapi punya potensi sombong. Ya, biar Tuhan menggarap saudara sampai dalam kondisi hancur seperti ini, tapi membuat Anda akan dewasa rohani. Saya tidak akan memberi nasihat saja. Gereja tidak boleh hanya banyak bicara. Gereja juga harus bertindak untuk keadaan-keadaan krisis seperti ini. Mesti gereja di mana Anda berbakti peka terhadap keadaan Anda. Untuk kesulitan-kesulitan yang tidak terlalu besar. Kecuali anakmu sekolah di sekolah internasional. Pasti besar biayanya. Sampai internet pun Anda nggak bisa pasang.
saya nggak tahu Anda ini kerja apa. Ya. Tapi saya akan cari kamu di mana kamu berada. Oke, cukup. Ya, Pak. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 24 tahun belum menikah dari Sumatera Utara, Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Bapak Erastus yang kami cintai, saya melayani di bidang musik di gereja. Saya ikut dengan Bapak Gembala saya melayani kemana-mana, tapi saat ini saya merasa bimbang karena ada KKR yang dilakukan oleh seorang penginjil yang melakukan pencabutan akar kutuk dengan menekan bola mata dan menekan titik tertentu, memasukkan jari secara paksa, serta memasukkan jari ke dalam mulut dengan kasar. Ya. Menurut saya tidak cara begitu mestinya. Terus. Karena saya dulunya pernah bela diri taekwondo, saya tidak percaya dengan hal tersebut. Banyak pendeta yang didoakan dengan cara tersebut yang membuat semua pendeta dan peserta dalam acara tersebut pingsan. Saat saya didoakan, saya merasakan tekanan kuat di mata hingga seolah dipaksa pingsan. Telinga saya seperti ditusuk hingga terluka. Dan ada tekanan di titik tertentu di tubuh saya. Mereka mengatakan saya terkena kutukan keturunan dan tubuh saya seperti orang mati. Anehnya, saat itu saya tidak bisa memanggil nama Yesus. Karena jika melakukannya, setan tidak bisa keluar. Sehingga hanya bisa berteriak. Mata saya memerah, telinga berdarah, dan saya merasakan sakit yang nyata. Ketika orang tua saya ditanya, mereka menjawab dengan teori yang mengkaitkan kondisi ini dengan nenek moyang kami. Saya merasa ibu saya tertipu dan saya memberitahunya bahwa tindakan pendoa itu mirip dengan apa yang pernah saya alami di masa lalu. Saya merasa bingung ketika mendengar bahwa mengenakan adat dan budaya dianggap sebagai cara untuk masuk ke dalam kuasa setan. Bahkan dikatakan bahwa orang yang masih memakai adat tidak akan masuk surga. Kami juga pernah bertemu dengan seorang pendeta dari luar negeri yang mengatakan hal serupa, bahwa orang yang menjalankan adat akan masuk neraka dan seharusnya mengikuti adat Yesus. Apakah ini berarti kita harus menjadi seperti orang Yahudi? Mereka juga mengatakan bahwa vaksin COVID dapat mengubah DNA manusia menjadi DNA iblis, yang semakin membuat saya heran. Saya punya 3 pertanyaan, Pak. Pertama, bagaimana tanggapan Bapak tentang Bapak pendeta saya yang menganggap bahwa pengajaran dari penginjil yang menekan titik saraf sebagai orang kudus? Saya tidak percaya dan saya tidak menerima. Yang kedua, apakah saya bisa menolak pelayanan seperti itu? Harus ditolak. Apakah tanggapan Bapak tentang vaksin COVID yang disuntikan menjadi dosa yang membuat menjadi antikristus? Itu salah. Tidak ada di Alkitab begitu. Terima kasih. Jawabannya mudah. Jangan ikuti itu. Itu salah. Nanti kamu akan tahu titik kelemahan pelayanannya. Akan kelihatan itu belangnya. Coba perhatikan terus. Oke, teruskan. Terima kasih Pak. Bapak Yahweh memberkati. Selanjutnya dari wanita usia 62 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Jakarta, Jemaat Gereja Karismatik. MAG sepertinya. Shalom Bapak Gembalaku dan tim Abang. Saya ingin bertanya, apakah ini sebuah kesombongan rohani bila saya tidak nyaman hidup serumah dengan suami dan pembantu yang masih suka selingkuh? Saya sudah berusaha menasihati mereka, tapi orang yang sedang kasmaran tidak mau mendengar. Bahkan pembantu saya justru menyebarkan kepada orang lain bahwa saya iri. Mohon petunjuk Pak, karena saya tidak ingin melukai hati Tuhan dengan pikiran dan sikap saya. Diam saja, biar Tuhan nanti yang beracara. Oh iya Pak, bolehkah saya mendapat link doa pagi dari Bapak untuk disimpan? Oke, nanti diberikan ya. Kadang saya butuh saat berada di tempat tanpa sinyal. Dan saya belum bisa fokus doa sendiri tanpa membuka link doa bersama Bapak. Saat berdoa, saya sering hanya diam dan memuji Tuhan tanpa banyak meminta apa-apa. Tapi saya merasa sering mengecewakan Tuhan dengan sikap dan pikiran saya. Saya sering menangisi keadaan saya yang jauh dari kehendak Tuhan. Secara duniawi, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Meskipun hidup pernikahan saya penuh kesulitan, karena saya salah memilih suami yang tidak takut Tuhan. Saya juga merasa bersalah dalam mendidik anak-anak. Saat mereka kecil, saya sibuk berjuang sendiri mencari nafkah,
dan tidak bisa banyak menemani mereka belajar atau bermain. Saya mendidik dengan keras hingga mereka merasa didikan seperti militer. Ini membuat saya sedih. Maaf Pak, saya juga ada permohonan. Apakah Bapak bersedia membuat link YouTube tuntunan doa dan penyembahan khusus untuk jemaat Abam? Link ini akan membantu kami untuk berdoa lebih serius dan kusuk meskipun hanya 30 menit. Ada ya link itu ya. Link kalau doa. Tolong dikirimkan ya. Oke, teruskan. Sekarang saya sering merasa kesepian. 2 anak saya sudah menikah dan 1 lagi tidak tinggal bersama karena merasa rumah tidak nyaman akibat papanya yang membuat stres. Apakah rasa kesepian ini karena saya memanjakan perasaan atau karena saya berubah dan mulai merasa semua di dunia ini sia-sia? Mudah-mudahan yang kedua. Saya pun juga punya kesepian. Rasa kesepian yang kudus yang membuat kita rindu pulang ke surga. Saya sering merasa ingin cepat pulang ke rumah Bapak. Jangan, karena kamu belum siap. Tetapi takut karena merasa belum layak di hadapan. Benar, belum. Kamu harus membereskan diri dulu, Bu. Saya khawatir Tuhan tidak akan mengenali saya karena hidup saya belum seperti yang Dia kehendaki. Belum, makanya kamu harus berubah dulu. Saya merasa sedih, galau, dan hampir putus asa. Terima kasih Pak Eras. Mohon maaf jika pertanyaan dan permohonan saya banyak. Tuhan memberkati Pak Eras. Kami akan mendampingi Ibu. Keadaan Ibu ini sebenarnya merupakan cara Tuhan membuat Ibu tidak lagi memikirkan masalah-masalah dunia. Suami sudah rusak. Rasanya suamimu tidak bisa diperbaiki lagi. Umurnya pasti sudah atas 60 tahun. Ya. Aduh, berat. Kamu bersama saya saja berkemas-kemas untuk pulang ke surga. Tuhan pasti akan memberikan kepadamu kekuatan. Ikut doa pagi terus bersama saya dalam beberapa kebaktian ya. Tuhan memberkati. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 49 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di Jawa Barat, jemaat karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang terkasih. Saya bersyukur kepada Bapak Elohim Yahweh atas kasih dan kemurahannya yang telah memberikan ketenangan di tengah masalah besar yang sedang saya hadapi. Sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang kasus penipuan yang membuat saya kehilangan sekian juta. Dan akhirnya menanggung hutang pinjaman online yang semakin menambah beban keluarga kami. Anak sulung kami setelah mengetahui masalah ini marah dan mengancam akan pindah kos serta jarang pulang jika saya menceritakan hal ini kepada gembala wilayah di gereja. Dia bahkan berencana berhenti ke gereja dan melepaskan tugasnya sebagai pengurus pemuda. Sikapnya berubah, dia mendiamkan saya, tidak peduli, dan berkata kasar ketika saya mengajaknya untuk berdoa. Selama 3 hari saya berpuasa dan berdoa, mohon agar Tuhan Yesus membela perkara saya. Saya juga terus meminta ampun atas kesalahan dan kebodohan saya. Setiap kali berdoa, hati saya sangat hancur dan saya menangis penuh penyesalan. Sayangnya, suami saya menghakimi doa saya yang dianggap terlalu panjang. Saya merasa tidak punya tempat lain untuk berbagi cerita, karena ini terasa seperti aib. Saya juga yatim piatu sejak kecil, sehingga tidak punya saudara kandung untuk bersandar. Keluarga saya terasa terpecah. Dan saya merasa sangat terpuruk karena meskipun saya mencintai anak-anak, mereka malah menjauhi dan menghakimi saya. Kebaikan saya tampak hilang di mata mereka, sementara keburukan saya dibesar-besarkan. Di tengah stres dan tekanan ini, saya hanya butuh penghiburan, tapi justru terluka oleh sikap mereka. Masalah ini menjadi pukulan besar yang menyadarkan saya untuk bertobat dan hanya berharap kepada Bapak Elohim Yahweh. Renungan doa Pak Eras pada 10 Oktober menenangkan hati saya, di mana beliau mengingatkan pentingnya mempercayai Tuhan tanpa khawatir atau kecemasan. Saya sadar berhadap pada manusia sering mengecewakan, bahkan pada orang terdekat sekalipun. Puji syukur suami saya mulai berubah dan membiarkan saya berdoa lebih lama. Dia juga mengingatkan anak-anak bahwa masalah ini adalah masalah keluarga yang harus diselesaikan bersama.
Kami sekeluarga berjualan topi, tisu, masker di trotoar. Namun seringkali dagangan kami tidak laku. Meski begitu, Tuhan Yesus tetap memelihara kami, walau hanya bisa makan sekali sehari. Oh ya Pak Eras, mohon doa agar kami bisa melunasi hutang pinjaman dan mencukupi kebutuhan keluarga. Serta agar anak kedua kami bisa melanjutkan kuliahnya. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan seluruh tim ABAM. Ruwet. Iya. Di konseling aja ya. Iya Pak. Kasih Bu Es ya. Untuk masalah kasus ini. Ya, kita mau bicara apa? Ya tentu saya mengajak doa pagi, ikuti doa puasa. Hanya kata saya bertahan, bertekun. Dan kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan akan mengkonseling Anda. Terharu saya mendengar jual topi, tisu, makan sehari sekali, harus sedih sekali. Ya, oke deh, kami akan mengikut menangis bersama Anda. Orang saya akan menghubungi Anda. Oke? Ya, Pak. Sampai di sini episode ini. Kita sambung episode yang akan datang. Tuhan berkati.